Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa kabar semua? Perkenalkan, nama aku Muhammad Naufal Fadlur Rahman atau biasa disebut dengan Nopal atau Naufal. Untuk kesempatan kali ini kita akan belajar tentang yang namanya still life drawing atau menggambar benda atau objek mati. Kenapa kita mulai dari menggambar benda atau objek mati? Karena kita nanti ke depannya bakal menggambar yang namanya benda-benda kompleks seperti anatomi manusia dan anatomi hewan. Tapi sebelum itu, kita harus belajar tentang yang namanya objek-objek sederhana seperti buah apel, seperti vas bunga, dan lain sebagainya. Untuk kebetulan ini sudah ada gambar yang sudah aku download, yakni buah apel. Jadi seperti ini bentukannya. Nah, nah, di sini sudah ada gambar buah apel yang barangkali bisa kita coret-coret. Di sini aku menggunakan dua screen atau dua layar. Yang satu adalah gambar apel sebagai referensi, yang satu lagi sebagai coret-coret kita, gitu, oke? Untuk yang pertama, kita harus mengamati apa itu buah apel. Buah apel itu spesifikasinya adalah berbentuk bulat, dan jika kita perhatikan objek apel ini, shape sederhananya atau bentuk sederhananya itu adalah bulat, ya, bulat seperti ini. Dan barangkali kita bisa menggambar outline secara garis besar itu, yakni gambar bulat. Di layar ini aku akan menggambar lingkaran, oke, seperti itu. Kemudian ini kita coret-coret aja ya. Kemudian gila. Kemudian setelah kita mengetahui apa itu objek atau garis besar dari buah apel itu adalah lingkaran, mari kita harus membuat garis-garis atau grid seperti apa, bagaimana lebarnya, bagaimana tingginya, dan lain sebagainya. Kita bisa melihat seperti dari atas ke bawah, tingginya seperti apa, lebarnya seperti apa. Nah, dari ujung kiri, ujung kanan, lebarnya seperti apa, dan tidak dan benda itu tidak selalu simetris atau benar-benar bulat lingkaran, karena ini adalah natural object atau objek alami, jadi tidak mungkin bentuknya seperti lingkaran sempurna. Pasti ada garis-garis atau outline yang tidak lingkaran sempurna begitu. Jadi kita mulai dari menggambar di layar sini, menggambar atau mengira-ngira bagaimana tinggi dari apel itu dari atas ke bawah, kemudian dari bagian kirinya, bagian kanannya, kemudian bagian tengahnya seperti apa. Bagian tengahnya itu bukan di sini, ya, bukan di tengah-tengah persis, tapi di mana bagian dari ujung kiri ke ujung kanan yang paling lebar, yakni di sini. Oke, maka dari itu kita agak naik sedikit, tarik garisnya dari tengah-tengah banget ke atas dikit aja. Oke, sebelum itu, ini bukan theoretical, tapi bagaimana cara kita menggambar dengan intuisi atau dengan perasaan dan logika. Nah, maka dari itu, menggambar segala sesuatu hal itu tidak perlu memakai teori-teori yang terlalu rumit. Sebetulnya latihan yang begitu banyak akan membuat
keluasan tangan menjadi lebih sempurna gitu. Jadi ini sudah tergambar outline-outline dari buah apel itu. Oke, setelah kita menemukan garis-garisnya, kita akan mencari outline-nya atau garis luar yang bisa kita tarik-tarik garisnya. Ya. Seperti aku contohkan, seperti ini, tarik garis diagonal, tarik garis diagonal, tarik garis diagonal yang agak panjang, dan tarik garis diagonal. Ini untuk bawahnya. Ya, oleh karena itu ini sudah kebayang bagaimana bentuk apel dari luarannya. Ini adalah konstruksi dari buah apel. Sebenarnya sederhana, tapi ini adalah konsep yang sangat mendasar ketika kita ingin membuat sebuah objek yang proporsional. Jadi jangan sembarang menggambar, tapi pada hasilnya kita bingung sendiri. Oh ini kok gambarnya miring, kok peang, atau misalnya belok-belok garisnya dan segala macam. Nah, untuk itu kita kembali ke layar sini. Aku pakai warna yang beda, warna hijau. Kita tarik garis, diagonal, diagonal, diagonal panjang, dan diagonal seperti ini. Ini adalah bawahnya. Nah, kemudian apalagi kita akan menggambar tarik garis antara dua dua perpotongan ini, yang garis hijau dengan garis biru, kita akan bikin garis lagi, warnanya oranye misalnya. Tarik garis seperti ini, tarik garis seperti ini, tarik garis seperti ini, tarik garis seperti ini. Nah, oleh karena itu kita sudah mendapatkan titik, 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 titik dari perpotongan diagonal sebuah lingkaran buah apel. Sebetulnya ini adalah latihan, bukan bukan teori ya, sekali lagi. Jadi aku hanya mencontohkan konsep atau bagaimana step by step kalian menggambar dengan baik dan benar. Kemudian nanti ke depannya kalian bisa coba sendiri cara menggambar buah apel atau menggambar buah-buah lain atau objek lainnya dengan cara begitu tadi. Pertama kita amati dulu ini garis besarnya bentuknya apa? Apakah lingkaran, kotak, segitiga, atau bagaimana? Jadi kalau udah ketahuan garis besarnya, nanti ditarik-tarik garis-garis konstruksinya, lebarnya seperti apa, tingginya seperti apa, kemudian ditarik garis diagonal dan sebagainya, agar nanti terbentuk bagaimana proporsi dari objek tersebut. Nah, dalam kasus ini, objek buah apel bisa kita gambar nanti mengikuti garis yang sudah kita gambar. Jadi tidak lari. Sebetulnya banyak konsep atau banyak teori yang bisa digunakan. Salah satu yang aku tahu itu adalah menggunakan grid. Sistem grid seperti garis-garis-garis. Nah, jadi nanti gambarnya di sebelah mana, tapi mungkin itu terlalu rumit. Jadi aku akan mengajarkan atau sharing cara aku menggambar still life drawing. Oke, jadi ini layar baru aja. Ininya opacity-nya dikurangin. Kemudian kita bikin sesuai. Jadi lihat layar, lihat objek, lihat layar, lihat objek. Sering-sering begitu nggak apa-apa. Jadi kita semakin lancar bagaimana menggambar objek secara proporsional. Nah, ini
ini kira-kira. Nah, di garis-garisin lebih juga nggak apa-apa. Yang penting bentuknya dapat, bentuk dari apel itu dapat. Ketika kita menggambar sebuah objek, harus memperhatikan bagaimana. Kalau misalnya salah bisa ditarik garis ulang, nggak apa-apa. Oh ini lebih rendah, oke, nggak apa-apa, tarik aja, jangan takut salah. Ini nanti, nah ini, nah nanti ada garis, ada cekungan, cekungan apel itu di atas, kita gambar aja, gambar seperti ini. Oke, kemudian nanti ada eh, batangnya, kita gambar batangnya. Batangnya sepanjang itu, kita gambar sepanjang itu. Garis-garis kasar aja, jangan jangan smooth kayak gini, tapi zigzag juga nggak apa-apa. Satu, dua, tiga gitu. Nanti kemudian bakal diperhalus gitu. Nah, kemudian gambar daunnya, daunnya juga sama. Untuk dari daun itu adalah eh, ini. Kalau aku lihat itu bentuknya seperti apa yang namanya? Layang-layang, ya. Layang-layang. Jadi kita gambar bentukan seperti layang-layang dulu. Ini tarik garis dulu. Gambar seperti ini. Gambar seperti ini. Gambar layang-layang. Kemudian dari layang-layang itu kita tarik untuk daunnya. Hmm. Ntar begini nih bentuknya, teorinya. Nah, oke. Nah, setelah itu sudah kebayang gambar apel, terus kita bakal mewarnain. Oke. Warnain boleh, atau sebelum mewarnain ada proses yang namanya outlining. Itu juga nggak apa-apa. Tapi untuk kasus ini kayaknya kita bertahap aja. Jadi kita mulai dari tahap setelahnya, setelah sketching, yaitu outlining atau menggambar garis luar. Oke, kita positifnya diturunin. Kemudian kita cek dulu. Oh, masih ngerekap. Kemudian kita tarik garis warna misalnya abu-abu atau biru, boleh. Nah, kita lihat lagi bentukannya. Oh, bentukan seperti ini agak lama, tapi nggak apa-apa. Kita berproses. Kemudian, nah, seperti inilah kira-kira. Kemudian, gambar. Kalau ini bentuknya, oh ini seperti jeruk, kayak kita tarik garis ulang. Nah, agak dipipihkan bagian bawahnya. Nah, kemudian tarik garis bawah. Dan tarik lagi. Kita harus sesuaikan mana yang sebelah kiri, sebelah kanan. Jadi tidak perlu simetris kiri dan kanan karena ini sekali lagi adalah objek natural.
diikuti saja bagaimana bentuk dari apel itu. Nah, setelah itu kita gambar dulu daunnya. Oke, gambar daun. Beda dari sketsa juga nggak apa-apa, asalkan masih logis bentukannya dan masih proporsional. Oke, seperti ini. Nah, dari outlining ini kan sudah lebih rapi. Oleh karena itu, kita harus menentukan yang namanya arah cahaya. Datangnya arah cahaya. Kalau di sini, kira-kira cahaya datang dari mana? Ya, dari atas. Datangnya dari atas. Kita gambar arah cahaya datang dari atas. Cahaya. Nah, kemudian kita tentukan bagaimana bentuk atau komposisi pencahayaan itu. Mulai dari yang paling terang, highlight, kemudian yang terang, agak terang, gelap, agak agak gelap, gelap, lebih gelap, dan sangat gelap. Nah, kita tentukan dulu, ini warnanya abu-abu saja. Abu-abu. Kalau ini bermain logika, kalau misalnya cahaya datang dari atas, berarti yang paling kena dapat cahaya itu adalah yang paling atas permukaan apel. Oke, jadi seperti ini bentukannya. Nah, ya karena apel bentukannya lingkaran. Nah, kemudian mana yang highlightnya? Highlightnya itu yang dia tidak boleh diwarnai. Ya, berarti yang paling kena cahaya paling dekat dan paling terang. Yakni kalau kita lihat di gambar di belakang ya, di belakang. Nanti di daerah sini. Oke. Kemudian mana yang lebih gelap dari yang terang? Ini bagian merah sini warnanya oranye nggak kelihatan. Di area sini ini adalah warna dasar dari apel. Jadi kita gambar, kita tandai bentuk areanya tuh seperti ini. Nah, oke. Kemudian di bawahnya, kalau di bawahnya ini mungkin warnanya lebih pudar. Tapi kalau secara teori pencahayaan harusnya ini lebih gelap. Jadi kita gambar saja seperti ini ya. Dan yang paling gelap adalah yang paling bawah. Seperti ini. Nah, dari situ kita bisa menentukan mana pencahayaan dari objek apel ini. Mulai dari arsir, kita langsung arsir saja. Arsir ini kita menggunakan intuisi saja. Kalau yang highlight, yang paling terang itu jangan diarsir karena kan logikanya kena cahaya paling dekat, jadi warnanya putih. Ini kita ikuti saja bentuknya, garis-garisnya hendak menjorok ke bawah. Ya, kita lihat karena itu menjorok ke bawah berarti legokannya itu gelap. Oke, gelap. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian kita arsir.
arsirnya juga jangan sembarangan, arsirnya itu mengikuti arah tekstur, dari apel itu. Kalau dilihat kan arah tekstur itu kan seperti ini. Nah, nanti ke bawah, ke bawah, ke bawah seperti itu. Nah, kita ikuti saja bentukannya. Nah, seperti ini kita gambar. Nah, kalau yang ini kan memang terang, jadi jangan rapat-rapat mengarsirnya. Nah, ini saja. Kemudian eh, di bawahnya itu warna dasar dari apel, jadi kita arsir agak miring. Mungkin kalau di sini bisa nggak ya? Oh ya bisa. Nah, kira-kira seperti itu. Tapi kalau untuk belajar kita tarik arsirannya aja lebih rapat, lebih rapat. Oke. Kemudian di sininya lebih rapat lagi, dan ini lebih rapat, dan ini gelap. Kira-kira begitu arsirannya. Arsirannya bisa tarik garis, bisa juga cross check gitu. Kalau di cross check juga nggak apa-apa, boleh. Jadi terlihat lebih rapat. Nah, seperti ini. Ini rapat lagi, dan ini gelap. Nah, logika seperti itu. Nanti kenapa Bang kok bentuknya lebih kayak kartun? Iya, karena ini belum diwarnain ya. Antara kartun atau enggaknya itu tergantung dengan pewarnaan. Kalau kamu ngewarnainnya mirip kartun ya nanti outputnya ya kartun nanti. Kalau misalnya apa mewarnainya dengan cat akrilik mungkin bisa jadi gaya stylenya itu impresionis atau realis, surrealis dan sebagainya. Ya ini belum jadi karena belum diwarnain begitu. Nah, warnanya kayak gimana sih? Nah, barangkali itu di episode selanjutnya. Karena nanti kalau di episode selanjutnya kita bakal ngebahas tentang pewarnaan si apel ini, lanjutannya, serta ngegambar objek-objek yang lebih kompleks. Seperti vas bunga yang digabung dengan buah apel dan di atasnya ada anggur. Oke, nah barangkali demikian pembelajaran atau sharing-sharing dari aku untuk materi gambar still life drawing. Jadi gitu ya. Jadi kesimpulannya untuk menggambar buah apel atau hal atau objek apapun itu, kita harus melihat bentuk dasarnya itu apa. Apakah lingkaran, apakah kotak, atau apakah segitiga. Misalnya kita akan menggambar buah anggur. Nah, kira-kira buah anggur itu bentuk dasarnya apa? Apakah lingkaran? Ternyata bukan lingkaran, tapi segitiga ya. Karena memang kalau misalnya anggur itu bentuknya dari atas ke bawah, kita bisa melihat oh ini bentuknya segitiga terbalik kan. Jadi bukan detail yang dilihat tapi bentuk bentuk apa ya bentuk secara menyeluruhnya gitu ya. Kalau misalnya laptop laptop itu bentuk dasarnya apa?
apakah kotak, tapi itu tergantung kamera ya. Kalau misalnya itu di 3/4 posisinya atau dari depan, gambarnya pasti beda-beda untuk dasarnya. Untuk dasar laptop itu ya eh, balok balok kalau aku pikir ya, karena dia kan memang letter L. Dari letter L itu bentuk dasarnya bisa dari balok. Terus apa lagi, banyak kira-kira contohnya bisa dimainin. Kalian bisa sambil berimajinasi objek-objek apa aja yang di sekitar rumah kalian, terus cari bentuk dasarnya apa. Oh, ini lingkaran, ini bola, ini trapesium, ini prisma gitu. Tebak-tebak aja, sekalian ngelatih logika sama intuisi gitu ya. Baik, demikian sharing dari aku untuk episode kali ini. Jangan lupa di subscribe, silakan untuk meramaikan, silakan di komentar, di like dan di share. Semoga ilmu ini bermanfaat buat kita semua. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.